Oke teman-teman, kita sudah sampai di video modul yang kelima, bagaimana membangun sistem keuangan proyek. Kalau kita nggak punya sistem, maka kita akan bergantung ke orang. Kalau dia resign, ya sudah, kacau semuanya. Penggantinya belum tentu punya kapasitas yang sama, belum tentu punya skill yang sama, belum tentu jalan pikiran jalan pikirannya sama dengan orang yang dia gantikan. Nah, otomatis tanpa sistem berarti hasilnya itu nggak konsisten. Beda orang, beda hasil. Nanti tanpa sistem, Anda itu bukannya fokus ke hasil. Anda akan disibukkan dengan proses, gitu kan. Anda harus ngawasin, harus negur, harus ngajarin, gitu. Pokoknya intinya penuh drama lah. Nah, otomatis kalau nggak punya sistem, ini konteksnya di keuangan ya, itu transaksi itu nanti akan sulit dilacak, tidak akuntabel, sulit dipertanggungjawabkan. Nggak jelas, ini transaksi ini betulan ada atau fiktif, atau gimana, gitu. Nah, sementara kalau kita punya sistem, kita tidak bergantung ke orang atau karyawan tertentu. Mau siapapun yang mengerjakan, mau karyawan gonta-ganti, itu nggak ada masalah. Kita nggak perlu ngajari dari nol. Pokoknya tinggal meneruskan aja gitu, karena ya tinggal ngikutin sistemnya lah gitu. Nah, otomatis hasilnya juga konsisten. Siapapun yang mengerjakan, hasilnya sama. Nah, otomatis konsekuensinya, ini Anda sebagai bos ya, itu tinggal fokus ke hal-hal yang lebih strategis saja. Anda sebagai bos itu ya tugasnya ya nyari proyek, marketing gitu kan, networking, kenalan dengan calon-calon klien gitu kan, nongkrong sesama teman-teman kontraktor untuk tahu kondisi terkini dan seterusnya. Anda nggak perlu lagi ngurusin hal-hal yang sifatnya administratif gitu, karena sudah ada sistem yang menghandle itu. Nah, otomatis semua transaksi itu mudah dilacak, akuntabel, mudah diaudit, mudah ditelusuri itu. Kalau misalnya ada kecurangan, ada transaksi yang fiktif, itu bisa langsung ketahuan. Nah, oke, kita akan belajar bagaimana membangun sistem keuangan proyek konstruksi. Yang pertama tentu harus ada dan bisa menerapkan SOP atau standar operating prosedur keuangan. Nah, ini khusus SOP ini nanti ada di studi kasus ya. Eh, di video selanjutnya ada studi kasus tentang SOP keuangan, itu nanti akan saya bahas sendiri. Nah, kita akan bahas yang kedua aja, bagian dari sistem nih. Bagian dari sistem adalah menggunakan aplikasi keuangan. Nah, sebelumnya tadi kita sudah di video sebelumnya, berbedanya antara manual dengan aplikasi itu teman-teman sudah tahu bedanya seperti apa. Nah, bagaimana memilih aplikasi yang tepat untuk bisa dipakai oleh teman-teman semuanya? Kriterianya itu seperti apa sih aplikasi yang tepat itu? Yang pertama tentu sesuai kebutuhan ya, sesuai kebutuhan eh, operasional atau bidang usaha teman-teman, yaitu di bidang konstruksi. Jadi yang pertama sesuai kebutuhan, yang kedua sesuai budget dan kemampuan perusahaan Anda gitu. Sesuai kebutuhan itu maksudnya ya tentu harus mudah digunakan. Percuma kalau misalkan tujuannya tadi kita pakai sistem biar lebih cepat ya, lebih cepat, lebih efisien gitu. Kalau ternyata pakai sistem ternyata malah uh, lebih susah, lebih lama daripada pakai manual, ya apa gunanya itu. Kemudian yang kedua, harus bisa multi proyek. Kenapa? Ya karena nggak mungkin kan Anda proyeknya cuma satu gitu. Kalau bisa juga harus multi gudang. Dia juga harus bisa menampilkan laporan keuangan standar. Laporan keuangan standar itu artinya apapun bisnisnya ya pasti butuh laporan itulah. Contoh kayak laba rugi, neraca, itu kan laporan keuangan standar gitu. Nah, ini berlaku untuk bisnis umum. Nah, khusus untuk kegiatan proyek konstruksi itu apa? Contoh misalnya realisasi stok material, belanja material, upah, subkon dan sebagainya itu. Ini spesifik nih untuk kegiatan proyek. Untuk bidang usaha yang lain ya belum tentu ada, beda lagi gitu. Jadi selain laporan keuangan standar, harus juga bisa menampilkan laporan keuangan yang spesifik untuk kegiatan proyek konstruksi. Harus bisa membuat RAP juga gitu. Apa? Dan harus, ini kaitannya apa? Supaya ada bisa menampilkan dashboard RAP versus realisasi ya, seperti tadi sudah sedikit kita spill caranya itu.
Kalau misalnya dia hanya bisa membuat laporan keuangan standar dan spesifik ini masih kurang nih gitu. Karena seperti tadi saya bilang, udah sering saya ini ya sampaikan, kuncinya pengendalian biaya itu ya di RAP dan monitoring gitu. Jadi paling tidak laporannya itu juga harus bisa membuat RAP dan bisa monitoring dashboard supaya kita bisa melakukan cost control atau pengendalian biaya dengan maksimal. Kemudian sesuai budget dan kemampuan perusahaan. Ini teman-teman di bidang kontraktor itu kan bidang usahanya juga ini ya, rentangnya sangat luas ya, mulai dari yang kecil, menengah, sedang, besar gitu kan. Nah, jadi ya tentu pasti yang satu ya berdasarkan harga ya. Harga itu kan macam-macam. Nah, ini sesuaikan aja dengan budget dan kemampuan perusahaannya teman-teman sekarang posisinya di mana gitu. Yang pertama berdasarkan harga, yang kedua berdasarkan sistem penjualan. Ini yang berlaku di pasaran saat ini ya, yang umum ya. Itu ada yang sistemnya sewa atau langganan. Jadi misalnya bisa jadi bayar bulanan, bisa jadi juga tahunan gitu kan. Atau yang kedua ada juga nih yang sistemnya beli putus. Jadi bayar satu kali tapi selamanya. Jadi Anda nggak perlu tiap bulan bayar atau tiap tahun bayar. Itu juga ada yang seperti itu. Nah, ini yang sekarang beredar ya di Indonesia saat ini. Ini kebanyakan itu untuk bisnis umum. Bisnis umum itu dalam artian tuh kayak toko, mungkin rental, laundry, rumah makan itu banyak. Itu perusahaan-perusahaan yang sifatnya umum, trading itu banyak sekali itu. Tapi yang spesifik ditujukan untuk bidang usaha konstruksi itu masih sangat sedikit. Gitu. Nah, sementara kalau dari harganya ini macam-macam juga. Ada yang ratusan ribu, ada yang 1 sampai 10 juta, belasan juta, puluhan juta, sampai puluhan miliar juga ada. Jadi range-nya sangat luas ya. Itu nanti tinggal disesuaikan aja dengan kemampuannya teman-teman. Nah, ini contoh aja ya, contoh yang sangat umum di Indonesia saat ini. Ada yang buat sendiri nih, custom nih. Jadi Anda pesan ya ke programmer gitu. Ya, pesan ke saya juga bisa kalau teman-teman mau, karena saya juga ada tim programmer. Itu range biayanya juga sangat luas, tergantung apa yang mau Anda minta. Itu mulai dari katakanlah 50 juta sampai 2 miliar. Kantor saya itu dulu pernah waktu saya masih awal-awal ya, itu konon katanya, waktu saya masuk juga sudah ada, tapi kata teman-teman senior itu mungkin dibuatnya itu dari tahun 90-an akhir kalau nggak salah itu. Lama banget ya. Itu katanya itu dulu bikin custom itu sampai 2 miliar gitu, tapi yang namanya BUMN ya oke-oke aja lah gitu. Nah, terus ada juga nih yang populer nih, ada yang mungkin teman-teman pernah dengar ya, Zahir, Akurat, Jurnal, ini sangat populer nih di Indonesia. Ini biayanya antara 4 sampai 8 juta per tahun. Ini termasuk hitungan yang paling murah nih, karena dia juga bertingkat-tingkat, tapi yang paling murahnya itu antara 4 sampai 8 juta per tahun. Yang di atasnya ini, untuk Zahir, Akurat, dan Jurnal itu, ada yang antara 10 sampai 50 juta per tahun. Ini versi yang paling murahnya itu 4 sampai 8 juta per tahun. Kemudian ada juga ERP. Kalau ERP itu sudah lebih ini ya, kompleks ya daripada sekedar aplikasi keuangan biasa, karena dia juga sampai ke manajemen karyawan ya, bisa absensi, payroll gitu. Itu antara 50 juta sampai 1 miliar per tahun. Ada juga yang ERP yang internasional nih. Ini yang paling populer nih misalnya SAP. Itu harganya di atas 1 miliar per tahun, bisa sampai 10 miliar per tahun. Ini contoh-contoh yang pakai SAP, yaitu perusahaan-perusahaan sekelas Indofood, hampir semua BUMN pakai ya, Garuda, Pertamina. Saya kemarin belum lama ketemu sama ini, ex teman di BUMN Karya tempat saya dulu kerja. Ternyata dia juga udah pakai SAP juga gitu. Jadi yang dulu zaman saya itu pakai yang bikinan custom, sekarang udah pakai SAP. Harganya di atas 1 miliar lah per tahun. Nah, kalau GoPro gimana nih? GoPro yang buatan saya. Jadi dulu itu sebetulnya saya bikin GoPro ini untuk kebutuhan saya sendiri. Jadi ya untuk proyek saya sendiri gitu kan. Setelah saya resign, namanya bikin proyek itu kan perlu administrasi keuangan. Nah, sementara sebelum resign kan memang saya pegangnya itu kan cost control. Ya ngerti lah dikit-dikit itu. Lah dari pengalaman itu bikinlah aplikasi GoPro ini untuk kebutuhan proyek saya sendiri.
Nah, ternyata banyak teman-teman kontraktor lainnya yang tertarik karena dia juga ikut ngeliat gitu kan. Wah, ini saya juga perlu nih gitu. Dia bilang kayak gitu. Nah, singkat cerita, saya juga mikir, wah kalau ada satu teman kontraktor tertarik dan ternyata memang kepake buat proyeknya dia, berarti yang lain juga sama dong gitu. Nah, singkat cerita ya sudah dipakai lebih dari 2.000 kontraktor lah di seluruh Indonesia sampai dengan saat ini. Ini diantaranya ya yang udah pakai aplikasi ini. Nah, jadi GoPro ini kenapa bermanfaat buat teman-teman ya? Karena satu, sesuai kebutuhan. Kenapa sesuai kebutuhan? Karena yang bikin juga saya kontraktor juga gitu. Saya kontraktor, ngerti kebutuhan di proyek itu administrasinya seperti apa gitu. Otomatis saya bikin sedemikian rupa supaya semua lapor-laporannya juga memang sesuai dengan apa yang teman-teman butuhkan. Kemudian saya juga menerapkan ini sistemnya beli putus, bayar satu kali aja untuk selamanya, nggak ada biaya langganan, aplikasi berlaku selamanya, tidak ada masa kadaluarsa, jumlah proyeknya juga tidak terbatas gitu. Dan insya Allah harganya terjangkau lah, nggak sampai tidak seperti aplikasi-aplikasi yang sebelumnya tadi saya sebutkan. Nah, jadi pada prinsipnya memiliki sistem dan aplikasi itu adalah investasi. Sama kayak teman-teman kalau mau maju kan pasti investasi, entah itu investasi kantor, investasi laptop, investasi peralatan proyek gitu kan, demi menunjang operasional proyek teman-teman semuanya. Jadi memiliki sistem dan aplikasi itu kalau memang teman-teman kepengen maju itu investasi yang tidak bisa diabaikan lah gitu. Yang penting pilih sesuai yang teman-teman butuhkan. Pilih yang harganya memang sesuai dengan kemampuan teman-teman semuanya. Nah, kalau sudah cocok antara yang kebutuhan dengan harga, nah tinggal cari aja mau yang sistemnya langganan atau bayar satu kali untuk